Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya, Sasya Elsa Ayomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas tugas kuliah online di web pertemuan ke-6, yaitu di sini saya harus menjawab soal-soal yang sudah disediakan oleh salah satu dosen saya, dosen akuntansi manajemen, yaitu Ibu Muhani. Di sini saya akan menjawab 100 soal dengan syaratnya di sini kita bisa baca soalnya boleh dibaca, tapi jawabannya harus tanpa melihat gitu, tanpa membaca. Oke, sekarang kita mulai. Pertanyaan pertama, yang dimaksud dengan kualitas adalah A. Kesesuaian dengan standar dan keinginan dari pelanggan. Kedua, konsumen membeli produk atau jasa terutama dengan memperhatikan faktor C. Faktor kualitas. Ketiga, mengapa kualitas dipandang penting? Karena kualitas menyangkut dengan tuntutan pasar dan reputasi dari perusahaan. Lalu yang keempat, untuk memasuki dan memenangkan pasar internasional, perusahaan terdorong untuk melakukan standarisasi produk, standarisasi sistem manajemen, dan standarisasi proses. Jadi jawabannya yang D, semuanya benar. Pertanyaan nomor 5. Pemahaman kualitas akan baik jika selalu dipandang dari sisi C. Produsen dan konsumen. 6. Yang termasuk dimensi kualitas pada perusahaan manufaktur adalah A. Fitur. Yang dimaksud manajemen kualitas adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian untuk mencapai sebuah kualitas. Dan nomor 8, peran manajer kualitas meliputi interpersonal, informatif, dan pengambilan keputusan. Pertanyaan nomor 9, urutan sejarah pengembangan manajemen kualitas adalah inspeksi, pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, manajemen kualitas, dan manajemen kualitas terpadu. Lalu pertanyaan nomor 10, pada masa pengendalian kualitas, Departemen Pengendalian Kualitas akan nampak sebagai badan yang independen dari perusahaan. Terdiri dari kelompok apa saja biaya kualitas itu? Terdiri dari biaya pencegahan dan biaya dari produk yang gagal, yang rusak. Nomor 12, yang termasuk biaya pencegahan adalah biaya pengerjaan ulang. Nomor 13, biaya penilaian produk meliputi biaya peralatan pengujian. 14, yang dimaksud biaya kegagalan internal dan eksternal adalah biaya karena perusahaan menghasilkan produk yang cacat, menghasilkan produk yang gagal, lalu pengembalian dari konsumen, lalu berkurangnya permintaan. Sekarang nomor 15, biaya kegagalan internal adalah biaya pengerjaan ulang. 16, yang dimaksud dengan TKM adalah filosofi. 17, yang dimaksud dengan filosofi zero defect adalah membuat segala sesuatu yang sudah baik sejak awal dan pantang untuk membuat, menerima, dan menyerahkan produk yang cacat. Nomor 18, hal-hal yang merupakan karakteristik dari total quality adalah fokus kepada pelanggan. Nomor 19, ada beberapa hal yang terkait dengan alat dan teknik untuk mewujudkan filosofi TCM, yaitu Kaizen, analisis kekuatan dan kelemahan. 20, perubahan dalam TKM, terutama dalam sumber daya manusia adalah tradisional HRM menjadi strategi TKM. 21, hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan TKM adalah bila TKM diterapkan dalam organisasi yang birokratis. 22, TKM akan gagal antara lain karena TKM disusun sebagai program. 23, atribut efisiensi yang harus diperhatikan agar TKM dapat terlaksana adalah kemampuan,
dukungan, dan komunikasi. 24. Penyediaan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan cara menetapkan siapa pelanggan perusahaan kita. Selanjutnya nomor 25. Bentuk keterlibatan karyawan dalam quality circle adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai macam permasalahan. 26. Yang Anda ketahui tentang re-engineering adalah perubahan dalam skala yang besar. 27. Yang Anda ketahui tentang benchmarking adalah mengadakan perbaikan dengan patokan organisasi bisnis lainnya terbaik di kelasnya. Lanjut pertanyaan nomor 28. Keterkaitan re-engineering dan benchmarking dalam TQM adalah benchmarking dan TQM untuk melaksanakan re-engineering. Pertanyaan nomor 29. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kinerja antar divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit internal dalam organisasi atau perusahaan disebut sebagai internal benchmarking. A. 30. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kapasitas fungsi bisnis atas pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri sejenis disebut sebagai functional benchmarking. 31. Big JIT merupakan A. Filosofi. 32. Little JIT merupakan D. Teknik. 33. Konsep JIT pertama kali diperkenalkan oleh B. Taichi Ohno. 34. Yang bukan merupakan alasan perlunya JIT adalah memperbaiki jumlah pelanggan. C. 5. Manfaat JIT antara lain mengurangi produk yang cacat dan mengurangi pemborosan. D. A dan B benar. Selanjutnya pertanyaan nomor 36. Dalam pandangan tradisional, pelaksanaan JIT dan TQM dilakukan secara A. Terpisah. 37. Berikut ini strategi untuk menerapkan JIT adalah C. Mixed Production System. 38. Kartu Kanban dapat mendukung pelaksanaan C. Full Production System. 39. Yang bukan merupakan prinsip persediaan JIT adalah meningkatkan banyaknya pemasok. A. 40. Yang tidak termasuk dalam kegiatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 5S adalah membiarkan kotor dan bocor. C. 41. TKS umumnya merupakan pelaksanaan manajemen kualitas secara menyeluruh yang dilakukan pada perusahaan B. Jasa. Yang bukan termasuk gap dalam kualitas pelayanan adalah perbedaan kinerja pelanggan. C. 43. Dalam ServQual ada gap kelima, yaitu pelayanan yang dirasakan sesuai dengan pelanggan yang pelanggan harapkan. Selanjutnya nomor 44. Yang bukan termasuk dimensi kualitas adalah kualitas sosial. A. 12. Dimensi kualitas pelayanan menurut Surskandar dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu adalah dimensi manajemen kualitas, generik, dan intervensi. Unik. 46. Organisasi belajar adalah organisasi yang mendukung pembelajaran dan pemelajaran. D. Organisasi belajar melakukan pembelajaran secara bersama-sama. A. Selanjutnya nomor 48. Pembelajaran menginginkan partisipasi dari C. Semua pihak. 49. Yang bukan merupakan alat dalam organisasi belajar adalah C. Cheating. 50. Yang tidak termasuk dalam indikator bahwa organisasi melakukan pembelajaran adalah adanya hubungan antar organisasi dengan karyawan. Nomor 61. Penilaian kualitas yang paling objektif berasal dari B. Pihak kedua. Beberapa departemen berikut ini mengadakan penjaminan kualitas, yaitu pemasaran, pengembangan produk, dan keuangan.
63. Berikut adalah tujuan penjaminan kualitas kecuali membantu mendapatkan pesaing. 64. Berikut adalah makna penjaminan kualitas kecuali penjaminan kualitas produktivitas dan harga yang mahal. Oke, selanjutnya nomor 65. Elemen-elemen dalam penjaminan kualitas adalah kualitas pelanggan dan profesional serta proses. Berikut ini contoh penjamin kualitas formal kecuali MBNQE dan EFQM. 67. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam mengadakan penjaminan kualitas, yaitu standarisasi dan diferensiasi. 68. Standarisasi berkaitan dengan sertifikasi dan akreditasi. Selanjutnya nomor 69. Berikut ini adalah keunggulan dari ISO 9000 dari aspek internal, kecuali adalah pengurangan cacat produk. maksudnya 70. Beberapa kelemahan ISO 9000 adalah perhatian terhadap personel yang lemah. 71. ISO 9000 disebut juga sebagai standar manajemen kualitas, sistem manajemen kualitas. 72. ISO 9000 adalah sertifikasi oleh pihak ketiga yang independen. 79. ISO 9000 dianggap penting karena membantu promosi produk. 74. Yang merupakan standar manajemen kualitas dan penjaminan kualitas yang merupakan pemandu untuk pemeliharaan dan penggunaan standar adalah ISO 9000. Selanjutnya nomor 75. Berikut adalah salah satu elemen ISO 9000 kecuali pengendalian perancangan. 76. Faktor pendorong penerapan ISO 9000 antara lain adalah pelanggan, pesaing, dan perusahaan internasional. Internal perusahaan. 77. Untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, ISO 9000 bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. 78. Faktor terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan ISO 9000 adalah dukungan dan komitmen dari pemimpin. Selanjutnya nomor 79. Manfaat tertinggi yang dapat dicapai antara lain memperbaiki sistem kualitas yang ada. 80. ISO 9000 direvisi tahun 2000 dengan beberapa revisi, antara lain revisi standar sehingga membantu self-evaluation dan memasukkan standar sistem ke dalam manajemen lingkungan. Jadi kita masuk ke pertanyaan 81. IKM menggunakan 3 teknik utama, yaitu adalah ocean planning, GFD, dan daily control. 82. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kuantitatif kecuali flowchart dan brainstorming. 83. Cause and effect diagram merupakan alat pengendalian kualitas untuk menemukan penyebab masalah. 84. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kualitatif kecuali cause and effect diagram dan C. Selanjutnya nomor 85. Diagram Pareto bermanfaat untuk mengetahui penyebab utama kesalahan. 86. Yang melatar belakangi penggunaan QFD antara lain kebijakan pemasaran yang efektif yang berfokus kepada pelanggan. 87. Manfaat utama penggunaan QFD adalah mengurangi biaya dan waktu dan meningkatkan pendapatan.
Selanjutnya nomor 88, berikut yang merupakan hambatan pengelolaan CFD kecuali risiko dapat diketahui dengan baik. 89, berikut ini adalah manfaat CFD selain untuk membantu penerapan TQM, kecuali pengurangan biaya, kesalahan produk, dan meningkatkan permintaan. 90, dukungan organisasi untuk melaksanaan CFD adalah dukungan manajemen, dukungan fungsional, dan dukungan dari teknik. 91, audit kualitas merupakan alat manajemen yang digunakan untuk evaluasi, verifikasi, dan konfirmasi kegiatan dari kualitas. Selanjutnya 92, berikut termasuk jenis audit kualitas kecuali TQM audit. Berikut tahapan proses audit kecuali penutupan perusahaan. 94, soalnya nggak kebaca. 94, berikut adalah isi audit planning kecuali jadwal proses produksi. Pertanyaan selanjutnya 95, pada tahap follow up ada tujuan yang akan didapat yaitu menjamin diterapkannya tindakan yang efektif, yang korektif. 96, audit yang dilaksanakan atas nama organisasi audit disebut audit B. Internal. Penggunaan metode yang rasional dalam menyimpulkan hasil audit merupakan prinsip audit independen B. 98, tujuan audit ditentukan adalah hasil rapat tim. Yang termasuk 99, yang tidak termasuk tim audit adalah pemandu. Terakhir, pertanyaan nomor 100, dalam menjamin hasil audit yang efektif, audit harus dilaksanakan berdasarkan prinsip audit B. Saya menjawab 100 soal dari tugas kuliah online kali ini di pertemuan ke-6. Mohon maaf jika ada yang salah jawabannya, karena di sini saya langsung membaca soal tanpa ada tanda, langsung baca soal itu dari webnya. Bisa lihat. Bisa dilihat ke atas. Ini langsung dari webnya ya, nggak ada jawaban yang dicatat di layar itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.